Ya guys, di depan saya saat ini, depan kita saat ini ada Orbit Mac H1 dan Orbit Mac H2 ya guys ya. Sini saya akan mereview perbedaan dan persamaan Orbit Mac H1 dan Orbit Mac H2. Yang pertama kita lihat dari dusnya. Kalau dus Orbit Mac H1 dia berbentuk persegi panjang ke atas ya. Ini tampilannya. Ini dusnya sedikit rusak ya karena terkena tetesan air. Nah, ini yang terbaru Orbit Mac H2. Jadi dusnya begini ya, kurang lebih sama. Dalam pembelian termasuk kuota 150 GB dan yang termasuk dalam pembelian modem, adapter listrik, buat welcome guard, kartu Orbit dengan kartu garansi. Kurang lebih sama aja kalau itu ya. Nih, modem, adapter listrik, sama saja. Jadi perbedaannya dusnya gitu, untuk isinya sama saja, ada 150 GB di sini juga selama 6 bulan. Oke, setelah kita lihat dusnya, perbedaan dusnya, kita mau lihat isinya sekarang, perbedaan isi Orbit Mac H1 dan Mac H2, sekaligus nanti fitur-fiturnya kita lihat ya perbedaannya. Nah teman-teman, ini adalah Orbit Mac H1 dan Orbit Mac H2. Sedikit informasi, kalau Orbit Mac H1 ini K12 ya, dia downloadnya sampai dengan 600 Mbps, uploadnya 150 Mbps. Kalau ini K13 ini downloadnya 400 Mbps ya, jadi lebih cepat yang Mac H1 ya untuk downloadnya, tapi uploadnya dia 200 Mbps, yang ini cuman 150 Mbps. Jadi untuk kecepatan realnya itu tergantung tempat masing-masing teman-teman. Bisa jadi ini lebih cepat ya untuk download dan uploadnya, bisa jadi juga ini yang lebih cepat untuk download dan uploadnya. Jadi banyak sekali ya, kalau pakai antena itu faktornya antena juga, terus ketinggian, terus tempatnya, itu banyak sekali faktor yang menyebabkan speed download atau uploadnya berkurang ya. Jadi silakan kalian bisa pilih sendiri. Nanti kita tes speed ya di akhir video untuk kedua Orbit ini. Jangan lupa di subscribe supaya kalian mengetahui tentang perkembangan Orbit yang akan datang. Baiklah guys, ini adalah Orbit Mac H1 dan ini versi terbaru Orbit Mac H2, penerus dari Orbit Mac H1 ya. Orbit Mac H1 sekarang tidak produksi lagi, dilanjutkan dengan Orbit Mac H2. Kita lihat untuk brandnya dari ini ya. Ini dari Soyalink, kalau yang ini dari Huawei. Jadi ini dari Soyalink, yang ini dari Huawei. Terus perbedaannya kita lihat ya di sini di bagian belakangnya. Oke. Nah, kalau dia Mac H1 di sini pot antenanya kecil ya, dia TS9. Terus di sini ada LAN 1, LAN atau WAN cuman 2, terus yang terakhir ini yang ketiga ini telepon ya. Jadi bisa dihubungkan ke telepon rumah. Kalau yang di Mac H2 dia pot antenanya 2 tapi besar-besar dia. Sama seperti Orbit Star 2 untuk pot antenanya. Terus di sini banyak sekali pot LAN 1, pot LAN 2, pot LAN 3, LAN atau WAN-nya. Di sini tombol reset, tombol WPS ya. Di sini tombol resetnya di sini. Ini power. Di sini ada telepon. Itu adalah bagian belakangnya. Bagian bawah di sini itu bagian nama
Modelnya di sini, model B636, dan password-passwordnya untuk WiFi di sini ya. Oh ya, ini di sini adaptornya 12 volt 1 ampere untuk masukannya. Kalau kita lihat yang di Soyalink ini, dia Soyalink modelnya B628. Ini ya Soyalink ya dia. Ini password-passwordnya di sini dan adaptornya 12 volt 2 ampere. Jadi kalau adaptor lebih hemat Orbit Max H2. Ini adalah adaptor Orbit Max H1. Ini adalah adaptor Orbit Max H2. Kita lihat di sini ya. Dia 12 volt 2 ampere. Kalau yang ini 12 volt 1. Setelah kita lihat bagian luarnya, jadi ini lampu indikator sinyal, WiFi, dan powernya. Untuk WPS-nya di depan untuk Orbit Max 1. Kalau yang Orbit Max 2 tadi di belakang ya. Ini sinyal. Ini maksudnya ini adaptor power, ini WiFi, ini sinyal. Jadi kalau yang Max 2 indikator sinyalnya lampunya ada 3. Kalau di sini cuma ada 1. Kalau dia sinyalnya kurang kuat, dia berwarna merah ya di sini. Kalau yang ini ada 2 di sini, nanti kelihatan sinyalnya. Oke guys, sekarang kita hidupkan ya Orbit Max H2-nya. Berhubung di tempat kita susah sinyal, jadi kita ini nggak keluar sinyalnya. Kita cek itu ya fitur-fitur yang di dalam aja ya. Berhubung nggak keluar sinyal ini, tidak ada sinyal tempat kita ya. Oke, kita sambungkan ke Orbit Max H2-nya. Ini Telsel E6C5 5G. Kita lihat di sini ya. Nah, jadi ini dari brand dari Huawei. Ini ya, Telsel E6C5. Sudah tersambung. Untuk test speed nanti kita coba dengan antena ya. Jadi nanti kita tes speed Orbit Max H1 dan Orbit Max H2. Kita lihat perbedaannya nanti. Kalau sekarang kita coba untuk lihat fitur-fiturnya. Kita ke web UI-nya dulu ya. Dari Orbit Max H2, ini sedikit perbedaan. Di sini web UI-nya agak lambat ya di Orbit Max H2. Kita sudah coba beberapa kali, cuman agak lambat dia. Dia agak leret ya. Nah, ini baru masuk. Untuk passwordnya kita sudah ubah ya. Jadi kalau tampilan pertama web UI Max H2 itu seperti ini. IP address-nya tampilan pertama kalau kita ketik di Google Chrome. Berhubung ini sudah saya ubah, jadi ini sudah saya ubah admin 123 ya untuk masuk ke address-nya. Nah, jadi tampilannya gini dia. Tampilannya dia disambut dengan kayak gini. Jadi kalau kita mau akses lebih lanjut, kita klik ini PC ini ya. Ini pengaturan WiFi, ini akses untuk internet untuk melihat siapa yang tersambung. Pemeriksaan satu klik, kurang paham juga yang ini saya. Oke, kita lihat sini PC ini.
kita klik. Nah, dia agak sedikit lambat ya. Nah, ini berhubung tidak ada sinyal ya, tapi ini normal ya. Jadi Orbit Mac H2 ini normal, cuman ya saya baru belinya sekitar 3 harian gitu. Kalau yang mau order, saya jual ya ini ya. Soalnya saya kurang serak dengan Mac H2. Saya cuman beli buat ngetes saja, mau lihat isinya. Kita coba refresh ya, soalnya lama itu. Nah, ini dia keluar. Nah, dia udah keluar ya, tulisan di atasnya itu. Untuk menunya sama saja, ada beranda, pengaturan jaringan, pengaturan WiFi, ya. Jadi ada beranda, pengaturan jaringan, pengaturan WiFi, pengaturan perangkat, alat, dan lanjutan. Kalau alat ini untuk lihat cek-cek SMS ya. Untuk bahasanya ada 2, cuman bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di lanjutan kalau kita klik, nah di sini ada fitur yang menarik ya guys. Kita coba lihat lanjutan. Kita lihat di sini lanjutan. Kita lihat sistem. Nah, ini modelnya ya. Jadi modelnya B636-336. Ini model dari Orbit Mac H2, benar-benar Orbit Mac H2 ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini fiturnya dia bisa kunci frekuensi dan kunci PCI, guys. Kita masukkan lagi. Jadi di menu pengembang di Mac H2 ini kalian bisa cek. Nah, di sini. Ini ya. Pemilihan pita. Kalian klik. Nah, kalian bisa kunci frekuensinya. Nah, di sini lengkap sekali, guys. Ada pita. Pita ini bandnya, frekuensi, ya, PCI atau tower. Sini operasi. Contohnya gini. Nah, di sini ada band 1. Nah, kita kunci frekuensi band 1. Frekuensinya saya kemarin 500 ya di sini, tapi nggak ada sinyal di sini. Tapi nggak apa-apa, kita buat pengetahuan saja. Untuk PCI-nya di sini kita ubah band itu aja, band 8. 3500 band 8 di sini. Untuk PCI-nya 52. Nah, kalau sudah kalian tinggal simpan. Jadi bisa dikunci frekuensi, guys. Nah, ini kalau sudah dikunci, dia tidak bisa berpindah-pindah lagi ya kalau sudah disimpan ini. Lanjutkan, simpan. Nah, sudah berhasil. Jadi sudah terlock PCI-nya. Fiturnya bagus sekali ya. Di Mac H2, Mac H1 nggak ada ya di sini. Cuman Mac H1, Mac H2 aja yang ada. Jadi itu ya untuk Mac H2. Sekarang kita coba lihat fitur-fitur yang ada di Mac H1. Kita cek IP-nya dari Orbit Mac H1 ya, PPU-nya. Kita cek. Jadi kita ketik ulang ya. 192.168.8. Yang baru ada, yang baru beli ya. Untuk yang baru beli itu sandi perangkatnya atau WPU-nya itu admin aja. Kalau berhubung saya sudah diubah, jadi biar lebih mudah aja saya ubah itu. Bentar, ini kita ulang ya, 192.168.8.1.
Jadi Chrome saya sudah lama mungkin ya, jadi belum saya perbarui, biasa keluar-keluar gitu. Oke, kita ketik admin 123, berhubung saya sudah di. Nah, jadi kalau tampilannya Arduino H1 dia langsung masuk ke sini ya. Jadi kalau Mac H2 tadi dia tidak langsung masuk, dia ada beberapa step yang kita harus lakukan supaya masuk ini. Untuk bagian atasnya sama saja dengan Arduino Mac H2. Itu ada beranda, ini ada pengaturan jaringan, WiFi, perangkat, alat untuk cek-cek SMS ya tadi. Terus bahasanya ada dua, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sama seperti tadi. Untuk di Mac H1 dia tidak ada kunci frekuensi, kunci PCE kayak tadi ya, kunci tower ya. Jadi kita lihat ya, pengaturan sistem, skor ke bawah, modul pengembang, opsi pengembang ya, sama kalau kita masuk ke opsi pengembang kita harus ketik passwordnya tadi, admin. Oke, nah jadi dia tidak ada, kalau di Arduino Mac H1 dia tidak ada untuk kunci PCI. Nah jadi itulah ya perbedaan dan persamaan Arduino Mac H1 dan Arduino Mac H2. Nanti kita tes speed ya, tes ya untuk Mac H1 dengan H2. Kalau di tempat saya harus menggunakan antena luar, soalnya tidak ada sinyal seperti ini ya. Ini ada kartunya teman-teman ya, tapi dia tidak keluar sinyal ya, berhubung di sini nggak ada sinyalnya susah di sini, nggak keluar sinyalnya susah. Untuk WiFi-nya sama saja ya, 2,4 dan 5 GHz, dan Orbit Mac H2 tadi sama juga. Oke, mungkin kita tes speed nanti ya, bentar lagi. Oke guys, kali ini kita tes speed Orbit Mac H1 ya. Ini namanya Tessel Home 81 FD. Kita lihat di sini. Nih, Tessel Home 81 FD. Oke, kita speed test ya. Tessel Home 81 FD. Kita tes speed di Orbit Mac H1. Ini kita sambungkan ke antena karena di sini jauh dari tower. Oke, kita tes speed. Tembus sampai 30 Mbps ya. Ngurang lagi sekarang 26. Dan uploadnya 5 Mbps, turun jadi 4,64. Masih tersambung dengan Orbit Mac H1. Kita tes speed sekali lagi ya, 2 kali tes speed kita untuk melihat kecepatan internetnya. Ini kita tidak lock band ya, jadi kita tidak kunci frekuensi. Oke, sampai dengan 23, 24. Dan uploadnya 4 Mbps. Sekarang kita akan coba tes speed Orbit Mac H2 ya, dengan tidak dikunci atau frekuensinya tidak dikunci dia. Kita lihat dulu di sini ya. Ini namanya Tessel Home E6C5. Kita lihat di sini. Nah,
Tesselhome E6C5. Sama-sama terhubung ke antena luar ya, soalnya di sini tidak ada sinyal kalau balik ke antena. Ini tadi namanya ya, Tesselhome E6C5. Oke, kita tes speed test dengan Ookla. Nah, kita lihat kalau sama-sama tidak dikunci, itu speed testnya sepertinya lebih tinggi Mac H1 ya ketimbang Mac H2 kalau di tempat saya, tapi soalnya berbeda-beda tempat itu berbeda speed test. Nah, kalau uploadnya sendiri lebih banyak Mac H2 ya, uploadnya dia sampai 10 Mbps. Tadi kalau Mac H1 itu cuman sekitar 4 Mbps ya. Kita tes lagi sekali lagi ya. Kita lihat pingnya 20. Jadi speed testnya untuk downloadnya tidak begitu besar, tapi uploadnya dia besar, hampir 1:1 lah. Nah, 1:1 kalau sekarang ya. Nah, tadi downloadnya 10 Mbps, uploadnya juga 10. Jadi itulah pengujian atau tes speed Orbit Mac H1 dengan Orbit Mac H2. Tadi kalau kita lihat di yang pertama tadi, Orbit Mac H1 speed test untuk downloadnya itu lebih banyak. Kalau Orbit Mac H2 speed test downloadnya lebih sedikit, tapi uploadnya lebih banyak. Kalau Orbit Mac H1 tadi uploadnya lebih sedikit. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Tapi kembali lagi itu ada beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi, yaitu pertama itu BTS, yaitu tempatnya BTS, tempat mengeluarkan sinyal, dan itu lokasi, dan itu alat atau device, dan itu antena. Itu banyak sekali ya, itu faktor-faktornya. Tapi untuk yang di tempat saya, kalau saya tes itu speed testnya lebih unggul Orbit Mac H1, tapi downloadnya dia rendah. Jadi sekalian bisa pilih sendiri menurut keinginan kalian ya. Untuk sedikit informasi, kalau Orbit Mac H1 sekarang dia tidak ada produksi baru lagi. Sekarang sudah digantikan Orbit Mac H2 yang bentuknya gini ya. Oke, gitu aja. Makasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui informasi-informasi mengenai orbit yang akan datang.